Yang pertama, prosedurnya yang pertama adalah identifikasi dulu masalahnya apa. Yang kedua, saya mengumpulkan informasi. Yang ketiga, berdiskusi dengan tim untuk mendapatkan, kata tadi saya, sudut pandang yang berbeda atau perspektif yang berbeda. Yang kelima, pengambilan keputusan, memilih solusi terbaik berdasarkan analisis dan diskusi. Yang keenam, implementasi, yaitu melaksanakan keputusan yang didapat itu dengan jelas dan terencana. Dan terakhir, evaluasi hasil ya dari keputusan yang diambil, itu akan melakukan refleksi untuk perbaikan ke depan. Itu saja yang bisa saya jawab untuk pertanyaan ini. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, saya alat efektif yang saya ambil itu satu penguatan nilai. Jadi penguatan nilai maksudnya mengetahui nilai-nilai etika yang berlaku baik itu di masyarakat, di pemerintahan, dan juga di kehidupan saya sehari-hari. Yang kedua, diskusi terbuka, melibatkan orang lain untuk mendapatkan sudut pandang ataupun analisa ataupun pendapat yang berbeda. Yang ketiga, analisis konsekuensi. Ya, saya akan menilai dampak dari setiap pilihan yang saya akan ambil. Yang keempat, refleksi pribadi, memastikan keputusan yang saya ambil itu sejalan dengan hati nurani. Dan yang kelima, itu transparansi, mengkomunikasikan keputusan dan alasannya. Dengan cara ini saya bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya terima dalam mengambil keputusan yaitu yang pertama, konflik nilai. Dalam artian seperti ini, apakah keputusan yang saya ambil itu akan berkonflik, akan menimbulkan konflik baru dari keputusan yang sudah diambil. Yang kedua, keterbatasan informasi. Kadang-kadang kita sulit mendapatkan data yang cukup untuk sebagai bahan untuk dianalisa. Yang ketiga, mungkin ada tekanan sosial, tekanan dari lingkungan atau pihak-pihak lain yang ada kepentingan di balik keputusan tersebut, yang sehingga bisa merubah keputusan yang akan saya ambil. Yang keempat, ketidakpastian hasil. Jadi keputusan yang saya ambil itu tidak diprediksi, tidak bisa diprediksi dalam jangka panjang. Jadi tantangan ini membuat pengambilan keputusan yang akan saya ambil itu akan menjadi lebih kompleks. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baiklah, sebagai kepala sekolah, tata apa tadi? Ini apa, jadwal? Jadwal. Jadi saya tidak memiliki jadwal tetap karena kasus yang dilema etika dan bujukan moral itu tidak terlalu atau tidak secara rutin terjadi. Jadi jika saya menemukan kasus dilema etika, saya akan mengevaluasi situasinya secara langsung jika memungkinkan itu ya. Jadi saya akan menyelesaikan langsung di tempat dan saya akan mengambil keputusan yang tepat. Namun jika kasusnya lebih kompleks, saya akan mengumpulkan informasi dulu, melibatkan tim ya, berdiskusi sebelum mengambil keputusan, sehingga keputusan yang akan saya ambil itu tidak menjadikan saya dalam hal kasus menjadi dilema etika. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam keputusan yang mengandung dilema etika untuk di sekolah, saya mempunyai faktor yang mendukung saya. Yang pertama itu tim yang solid. Dalam artian seluruh tenaga pendidikan ini memberikan dukungan, baik itu secara dukungan verbal, memberikan sudut pandang dari mereka, sehingga keputusan yang diambil itu tidak merupakan dilema etika. Yang kedua, mentor. Mentor dalam hal ini adalah pengawas sekolah sebagai rekan dan juga sebagai pembina langsung, dan juga rekan-rekan kepala sekolah yang ada dalam kecamatan Depok Tengah. Saya akan memberikan atau bertanya ataupun memberikan saran dan juga meminta masukan tentang pengalaman langsung yang mereka alami dari kasus dilema etika yang pernah terjadi di sekolah masing-masing. Yang keempat, referensi kebijakan. Jadi kebijakan sekolah yang saya ambil itu menjadi acuan untuk membantu mengarahkan keputusan. Yang terakhir, diskusi terbuka. Jadi saya menggunakan diskusi terbuka dalam mengambil satu keputusan, tidak otomatis keputusan yang diambil itu adalah keputusan saya pribadi. Jadi keputusan yang diambil adalah keputusan yang sudah melalui
evaluasi, melalui refleksi, sehingga keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang tepat, bukan kasus yang berbentuk dalam dilema etika. Jadi dari semua hal-hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah putusan dilema etika? Yang pengalaman yang berharga dari dilema etika dan pendidikan moral dalam pekerjaan kita ini, yang pertama itu kita harus belajar berapa pentingnya mendengarkan pendapat orang lain. Yang kedua, mendengarkan semua pihak yang mungkin dalam tanda kutip mempunyai masalah itu secara terbuka. Yang ketiga, kita berdiskusi, duduk satu meja mencari titik temu. Bagaimana keputusan diambil itu tidak hanya bergantung pada saya sebagai otoritas, tapi adalah keputusan sekolah. Nah, juga komunikasi ke semua pihak, sehingga keputusan diambil itu akan menjadi solusi yang baik dan memuaskan semua pihak. Jadi keputusan tidak hanya mempertimbangkan fakta, tapi juga ada rasa empati, ada rasa keadilan, dan juga itu menjadikan saya belajar itu sebagai pengalaman, sehingga dalam keputusan yang ambil akan lebih bijak dalam menghadapi situasi serupa yang akan terjadi di masa depan. Oke Pak ya, saya juga mengambil hikmah dari perbincangan hari ini Pak ya. Terima kasih untuk pencerahan Bapak. Saya berharap semoga saya dapat menerapkannya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan saya di kelas sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kedepannya kita semua menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu Nur? Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih Ibu sudah berkenan untuk saya hari ini belajar dari Ibu. Di sini saya izin melakukan wawancara Bu ya, sebagai bentuk demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang saya pelajari dalam CDP angkatan 11. Nah, Ibu Yulia dalam proses menjadi kepala sekolah, pernahkah Ibu mengalami situasi yang merupakan kasus dilema etika atau pendidikan moral? Kalau ditanya pernahkah mengalami kasus atau etika atau bujukan moral, tentu saja kalau untuk pendidikan anak usia dini, khususnya kami di TK Babri Sakti Kota Pagaralan, pernah. Salah satunya yaitu yang pertama, miskonsepsi antara kami di PAUD ataupun TK dengan orang tua ataupun di jenjang SD. Seperti kami di pendidikan anak usia dini, khususnya di TK, sekolah formal ini tidak bisa untuk mengajarkan calistung kepada anak. Kan dilarang untuk mengajarkan calistung kepada anak, sedangkan tuntutan di SD dan tuntutan orang tua juga meminta kami untuk anak itu ketika keluar dari TK itu harus bisa calistung seperti itu. Jadi ketika anak itu tamat, anak itu harus sudah bisa membaca, menulis dan juga berhitung. Sedangkan sesuai dengan Permendikbud sendiri itu dilarang, kecuali dengan kami boleh menerapkannya dengan cara bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain sesuai dengan pendidikan anak usia dini seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu dari metode pembelajarannya. Kalau di TK itu kita terus terang dilarang untuk mendikte atau hafalan untuk anak kan. Sedangkan kita ketahui bahwa untuk mengajarkan bahasa, matematika, STEM ya, itu literasi numerasi itu harus mau tidak mau ya dengan cara menghafal, walaupun kita memberikannya lewat permainan, mau tidak mau anak itu harus tahu angka 1 itu seperti apa, angka 2 itu seperti apa, huruf abjad A sampai Z itu seperti apa. Itu dari metode pembelajarannya pun itu sudah tidak sinkron. Terus yang ketiga yaitu terkadang adanya miskomunikasi antara orang tua di sekolahan, seperti ketika adanya suatu pengumuman ataupun adanya kegiatan di sekolahan diberikan lewat kopelan, lewat buku ataupun dikirimkan dalam grup WhatsApp.
terkadang terjadi miskomunikasi dan terjadilah etika moral tadi yang tidak sesuai. Terus yang keempatnya juga dari Saya ucapkan terima kasih Ibu sudah berkenan untuk saya hari ini belajar dari Ibu. Di sini saya izin melakukan wawancara Bu ya sebagai bentuk demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang saya pelajari dalam CDP angkatan 11. Ibu Yulia dalam proses menjadi kepala sekolah, pernahkah Ibu mengalami situasi yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral? Kalau ditanya pernahkah mengalami kasus atau etika ataupun bujukan moral, tentu saja kalau untuk pendidikan anak usia dini, khususnya kami di TK Babering Sakti Kota Pagaralam pernah. Salah satunya yaitu yang pertama miskonsepsi antara kami di PAUD ataupun TK dengan orang tua ataupun di jenjang SD. Seperti kami di pendidikan anak usia dini, khususnya di TK sekolah formal ini tidak bisa untuk mengajarkan calistung kepada anak. Kan dilarang untuk mengajarkan calistung kepada anak, sedangkan tuntutan di SD dan tuntutan orang tua juga meminta kami untuk anak itu ketika keluar dari TK itu harus bisa calistung seperti itu. Jadi ketika anak itu tamat, anak itu harus sudah bisa membaca, menulis dan juga berhitung. Sedangkan sesuai dengan Kemendikbudnya sendiri itu dilarang, kecuali dengan kami boleh menerapkannya dengan cara bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain sesuai dengan pendidikan anak usia dini seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu dari metode pembelajarannya. Kalau di TK itu kita terus terang dilarang untuk mendikte atau hafalan untuk anak kan. Sedangkan kita ketahui bahwa untuk mengajarkan bahasa, matematika, STEM ya, itu literasi numerasi itu harus mau tidak mau ya dengan cara menghafal, walaupun kita memberikannya lewat permainan, mau tidak mau anak itu harus tahu angka 1 itu seperti apa, angka 2 itu seperti apa, huruf abjad A sampai Z itu seperti apa. Itu dari metode pembelajarannya pun itu sudah tidak sinkron. Terus yang ketiga yaitu terkadang adanya miskomunikasi antara orang tua di sekolahan, seperti ketika adanya suatu pengumuman ataupun adanya kegiatan di sekolahan diberikan lewat kopelan, lewat buku ataupun dikirimkan dalam grup WhatsApp, terkadang terjadi miskomunikasi dan terjadilah etika moral tadi yang tidak sesuai. Yang terakhir, yang keempat itu dari segi kelulusannya. Kalau di SD, SMP sampai perguruan tinggi itu kan bermain dengan angka. Nah, orang tua taunya anaknya kalau memiliki kemampuan, orang tua taunya oh anak saya dapat 80, oh anak saya dapat 100. Dan di rapor pun dicantumkan angka-angka, di ijazah pun dicantumkan yang berupa angka ketika anak itu tamat. Sedangkan kami di PAUD, khususnya di TK Babering Sakti ini, penilaiannya itu tidak dengan angka-angka, tapi lewat penjelasan ataupun deskripsi ataupun narasi tentang yang pertama itu BB, berarti anak itu belum berkembang, dari anak masuk sampai semester 10 itu belum ada perubahan apa-apa. Yang kedua itu MB, mulai berkembang. Jadi kalau mulai berkembang itu di antara anak yang sebelum belajar sampai anak itu di proses belajar itu sudah mulai ada perkembangan, masih dibimbing oleh gurunya. Yang ketiga itu BSH, berkembang sesuai harapan. Nah, kalau berkembang sesuai harapan ini, anak itu sudah dapat melakukan instruksi dari guru-gurunya, bermain dengan teman-temannya ketika belajar di dalam kelas itu sudah bisa, tapi tetap dengan bantuan gurunya. Tapi kalau yang terakhir itu BSD berkembang sangat baik, itu anak sudah bisa mandiri belajarnya tanpa bantuan gurunya, dan juga sudah bisa mengajarkan dengan temannya, ibaratnya itu teman sebaya. Nah, itulah yang menjadi
dilemanya. Karena apa? Karena di SD dan sampai ke tingkatan yang lebih tinggi sekolahnya itu tidak berhubungan dengan angka, sedangkan kami di TK ini bentuk penilaiannya itu dengan narasi dan juga deskripsi. Baiklah ya, dari kasus tadi Bu, dan bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang sudah dijelaskan tadi. Kalau mengidentifikasi kasus-kasus dari yang keempat tadi itu, kita memiliki yang namanya parenting, atau kalau di Indonesia itu namanya pengajian minggu lama. Kami di TK itu menerapkan ibaratnya itu welcome dengan orang tua. Jadi apapun keluh kesah dari orang tua itu selalu kami tanyakan ketika kegiatan parenting. Nah, dari kegiatan parenting itu, ketika kami menyodorkan keluhan dari orang tua ataupun masukan dari orang tua otomatis menjelaskan apa-apa yang mereka rasakan. Seperti yang tadi, salah satunya yang masalah nilai-nilai tadi kan, Bu, kenapa katanya anak kami didinjok nilai 1 sampai 100 atau 80 kan dek keruan, anak kami lah kacak tape. Ketika kami jelaskan bahwa penilaiannya bukan seperti itu, terkadang masih ada yang ngotot seperti itu kan. Tapi tetap berjalannya waktu kami jelaskan dengan orang tuanya bahwa penilaiannya itu memang seperti itu. Kalau anak usia dini itu yang lebih ditekankan penilaian itu adalah bagaimana aspek perkembangannya, yaitu bahasanya bagaimana, sosial emosionalnya bagaimana, fisik motoriknya bagaimana, bahasanya bagaimana, agamanya dan seninya. Nah, yang kalau anak TK ini anak 6 itu bukan nilai 1 sampai 100 itu bukan. Nah, jadi cara mengidentifikasinya itu ya didapat ketika kami melakukan parenting seperti itu, ataupun kadang orang tuanya mengirimkan di grup-grup WhatsApp mereka, atau langsung japri dengan setiap wali kelas ataupun guru-guru yang ada di TK, dan guru pun menyampaikan kepada saya, dan kami selalu bicarakan di setiap akhir bulan seperti itu. Kami punya yang namanya rapat akhir bulan dengan Dewan Guru. Jadi apapun masukan yang masuk dalam WhatsApp grup mereka ataupun dari japrian mereka selalu kami bahas dan kami carikan solusinya. Jadi bagaimana cara mengidentifikasinya tadi ya seperti itu dari kegiatan parenting tadi. Ini Bu, bagaimana pendekatan Ibu dalam mengatasi situasi di mana terdapat konflik yang sebenarnya sama-sama baik Bu ya. Nah, adakah pengalaman konkret yang dapat Ibu ceritakan sebagai ilustrasi di sekolah ini? Pendekatan ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa kami itu memiliki yang namanya rapat rutin bulanan. Tidak hanya parenting, kalau parenting itu khusus saya lakukan kepada orang tua wali murid. Nah, kalau khusus untuk guru-guru saya ini, saya melakukan yang namanya rapat akhir bulan dengan setiap guru. Nah, di sini sama dengan bagaimana saya pendampingannya dengan orang tua, dengan guru pun saya terbuka sifatnya ya. Ketika kami rapat itu, saya tanyakan apa keluhan dari masing-masing guru. Seluruh guru saya tanyakan apa keluhan dari mereka semua. Bagi guru yang tidak mau mengungkapkan atau tidak berani untuk mengungkapkannya dengan kata-kata, saya minta untuk tulis di dalam kertas selembar ataupun kopelan, tuliskan keluhan mereka dalam 1 bulan belakang. Kasusnya ini baru bulan belakang ya. Ketika saya masih posisinya dalam cuti, terus banyak aduan dari beberapa orang guru. Karena apa? Karena kami ini membuat aturan guru itu bukan hanya saya sendiri, bukan saya sebagai kepala sekolah membuat peraturan saya sendiri. Saya membuat peraturan itu bersama-sama dengan Dewan Guru. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan itu sama-sama dan konsekuen dengan apa yang sudah kami sepakati. Nah, contohnya kemarin itu bulan belakang itu banyak yang guru-guru ini nih kesal. Karena apa? Guru ini banyak izinnya. Izinnya pun kami boleh izin itu, kesepakatannya itu kalau dalam keadaan sakit ataupun ada keluarga yang meninggal, itu urgent. Tidak ibaratnya itu
mau tidak mau harus izin seperti itu. Tapi kalau untuk ya kita orang pagar alam ada yang namanya undangan kan, apalagi kalau habis lebaran atau habis musim kan banyak undangan, hajatan. Nah, ini banyak yang izin karena mau undangan, sedangkan kami dari kesepakatan kami itu kami tidak boleh izin undangan. Kalau nak undangan ke majelis sedekah tuh ibaratnya itu tuh setelah pulang sekolah, tapi ternyata ada yang melanggar, ada yang tidak mengindahkan kesepakatan kami bersama. Dan itu pun dilemanya itu kalau mau langsung dikeluarkan, guru tersebut memiliki kelebihan seperti itu kan, memiliki kelebihan dalam mendidik anak di dalam kelas itu cukup bagus ya, karena memang tidak ada yang sempurna kan, tapi kalau untuk mengajar anak usia ini itu cukup bagus. Kelasnya itu cukup aktif, anaknya itu juga antusias ketika belajar dengan guru tersebut. Cuman itu guru ini sering sekali izin untuk undangan seperti itu, izinnya undangan, padahal sudah kami sepakati itu tidak boleh. Nah, terkadang dilemanya itu dan saya pun tidak mau mengambil keputusan itu langsung sudah langsung dikeluarkan, kan sudah melanggar. Saya pun tanyakan dengan ibaratnya itu warga di sekolah ini, kira-kira banyak baiknya atau banyak buruknya guru tersebut. Kalau banyak baiknya maka kita pertahankan, jika guru tersebut banyak buruknya, oke, kita laporkan dengan majelis kita untuk diberikan solusinya seperti itu. Sangat menarik sekali ya penjelasan Ibu tadi. Yang saya tangkap ketika menemui kasus dilema etika, yang harus dilakukan adalah memilih di antara dua pilihan yang muncul sesuai prioritas kondisi sekolah dan dampaknya. Nah, lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan sekarang ini? Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, kami punya kesepakatan kan, dan kami pun punya kesepakatan tentang tata tertib itu, kami ibaratnya itu disahkan bersama-sama. Nah, dalam tata tertib kami atau kesepakatan kami itu, jika terjadi dilema etika seperti itu, kami tidak langsung mengambil keputusan yang terlalu tinggi, langsung mengeluarkan guru dari sekolah itu tidak. Yang pertama itu yaitu pemanggilan dulu, panggil dulu guru yang bersangkutan dan ditanyakan, ibaratnya itu digali dulu apa alasan dari guru ini melakukan hal tersebut, padahal sudah disepakati, sudah masuk dalam tata tertib guru seperti itu. Nah, ketika ditanyakan dengan guru tadi sudah mendapatkan jawaban, kalau jawabannya itu masuk akal, maka kita anggap habis. Tapi kalau jawabannya tadi tidak masuk akal dan guru itu pun ketahuan berbohong, maka yang kedua itu kami limpahkan ke majelis Pidaksanan seperti itu. Nah, kalau untuk keputusannya itu ya kami serahkan dengan majelis Pidaksanan. Tapi kalau kami sendiri di sekolahan ini kalau maunya itu seperti ini. Kalau bisa tidak ada yang keluar karena sesuatu hal yang negatif. Maunya itu keluarnya dari sekolah ini karena hal sesuatu yang positif. Ibaratnya seperti Ibu Nur kan sudah lulus P3K. Nah, maunya saya, guru saya ini keluar dari sekolahan ini karena lulus P3K atau lulus CPNS. Jadi kan enak dengarnya di luar. Tapi kalau guru tersebut dikeluarkan karena ini kan tidak enak untuk didengar. Terus ibaratnya itu kalau bahasa Dusun itu lami mengingatkan gini. Jadi kuncinya adalah penyelidikan akar masalah dan bermusyawarah ya Bu ya. Nah, lalu hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan, salah satunya itu dengan cara bermusyawarah, terus diingatkan kembali kira-kira banyak
lebih banyak mana? Banyak negatifnya kah atau banyak positifnya kah? Ditimbang-timbang ibaratnya kan. Kalau banyak positifnya maka dan guru tersebut pun ketika diberikan diberikan semacam itu merefleksi diri seperti itu kan, gurunya tadi itu diminta untuk merefleksi diri. Kalau tadi awalnya itu menanyakan apa saja keluhan dari mereka, mereka pun menyampaikan keluhannya dan kami carikan solusi permasalahannya. Terus gurunya pun diminta untuk merefleksi diri, apa kesalahan saya. Jadi ditanyakan dengan gurunya itu kesalahan apa yang sudah kamu lakukan 1 bulan belakang seperti itu. Nah, otomatis gurunya pun menjawab, aku bulan ini terlalu banyak izin karena ini ya kan, salah satunya. Nah, ketika guru menyampaikan ketika guru menyampaikan refleksi dari kegiatan negatif yang sudah ia lakukan, dan saya pun menggali lagi, ditanyakan lagi kira-kira bagaimana solusi dari kegiatan negatif yang sudah ibu lakukan. Maka guru itu pun secara tidak langsung akan jawab, berarti aku tidak boleh lagi dulu ini. Jadi ibaratnya itu tidak saya yang menjudge, kamu ini salah, tidak. Guru sendiri, apa kesalahan kamu bulan ini, terus bagaimana cara memperbaikinya. Ibaratnya itu ada suatu permasalahan, gurunya sadar diri dan cari solusinya di dewe. Aku tuh cuma sebagai pemantiknya, guys. Jadi suatu pengambilan keputusan itu akan efektif apabila diselesaikan secepatnya dan mengedepankan keputusan berorientasi pada hasil akhir ya Bu. Lalu adakah tantangan dalam pengambilan keputusan yang Ibu hadapi pada kasus-kasus dilema etika? Kalau sejauh ini, kalau untuk guru tantangannya mungkin lebih ke bagaimana cara penyampaian ataupun mengolah kata agar guru itu tidak tersinggung. Bagaimana caranya menyampaikan suatu hal yang negatif yang dilakukan oleh guru itu merasa bahwa itu kesalahan dia, tapi guru tersebut tidak merasa tersinggung dan mau memperbaiki dirinya. Mungkin itu tantangannya, bagaimana saya lebih bisa mengolah emosi saya untuk menyampaikan kesalahan daripada dewan guru saya seperti itu. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam suatu penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk cara jadwal penyelesaian itu mungkin lebih ke seperti tadi parenting tadi ya, lebih ke beratnya untuk bulan ini ada dilema apa, kita catat dulu, kita ibaratnya itu kita pending dulu, terus ada apa kita catat dulu. Jadi setiap akhir bulan ataupun setiap kegiatan parenting itu langsung kita sampaikan semuanya dan kita cari solusinya bersama. Karena apa? Kalau untuk setiap ada suatu masalah hari ini harus diselesaikan hari ini, mungkin terlalu banyak menyita waktu, sedangkan kita ketahui bahwa kegiatan di sekolah itu kan banyak ya, dan juga ibaratnya itu untuk mengolah emosi dulu. Jangan ketika sedang emosi tinggi langsung kita lemparkan, nanti malah jatuhnya tidak baik. Alangkah lebih baiknya kita tunda dulu, tapi kita buat dalam kopelang ataupun catatan. Ketika akhir bulan ataupun kegiatan parenting baru kita sampaikan dan kita cari pemecahan masalahnya bersama-sama seperti itu. Nah, berarti tidak ada jadwal khusus ya Bu ya, tapi dibutuhkan waktu untuk menyelesaikannya agar lebih efektif. Nah, lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor, mungkin faktornya ya, karena saya yang dituakan mengemban amanah di sini, mungkin lebih ke faktor internal kepercayaan dari pimpinan cabang kami seperti itu. Bagaimana beliau memberikan amanah kepada saya dan bagaimana saya bisa menjalankan amanah itu dengan baik. Jadi ibaratnya itu tidak semerta-merta tentang saya kepala sekolah maka semuanya harus ikut aturan saya. Tidak, semuanya dilakukan secara bersama-sama. Jadi faktornya itu lebih ke faktor internal di dalam sekolah ini, baik dengan
semuanya, dengan gurunya, dengan orang tua wali murid, dan juga dengan pimpinan kami. Semua itu faktor dari internal warga sekolah seperti itu. Nah, yang membantu ibu dalam menyelesaikan ini, menyelesaikan permasalahan dilema etika ini, yang membantu ibu apa ada? Sejauh ini ketika ada masalah itu yang membantu mungkin kami yang ada di dalam warga yang ada di dalam sekolah inilah, seperti itu yang membantu. Nah, dari semua hal yang ibu telah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu bagi kepada saya dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Mungkin karena saya yang dituakan di sini, mungkin kalau jadi kepala ya lebih ke open mind atau pemikiran yang terbuka seperti itu. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan anak. Kalau guru sedikit-sedikit menyalahkan anak. Kalau untuk kepala sekolah sedikit-sedikit menyalahkan orang tua atau menyalahkan guru. Sedangkan kita ketahui untuk mendidik anak, khususnya untuk anak usia dini itu kita perlu yang namanya kolaborasi. Pendidikan anak usia dini itu tidak bisa berjalan hanya di rumah, apalagi untuk orang tuanya bekerja, masih butuh sekolah pendidikan anak usia dini sama semuanya itu butuh kolaborasi. Jadi keterkaitan antara masing-masing itu sangat dibutuhkan seperti itu. Dan kita pun kalau diamanati sebagai kepala sekolah pun jangan langsung mengejudge kamu salah, ini salah, ini salah. Kalau bisa seluruh keputusan itu baik itu keputusan untuk hal-hal yang positif atau keputusan menangani hal-hal yang negatif itu diselesaikan secara bersama-sama seperti itu. Saya juga mengambil hikmah dari pembicaraan ini ya Bu. Terima kasih untuk pencerahan Ibu. Saya berharap semoga saya dapat menerapkannya dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan saya di kelas sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Baik, sama-sama Bu. Udah. Baiklah, saya akhiri pertemuan kita hari ini Bu ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Nur Hasanah, Bu ya, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Pamulang. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Eva Susanti selaku Kepala SD Aisyah 1 Kota Pamulang. Kali ini saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan sesuai nilai-nilai kebajikan sebagai bentuk demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang saya pelajari dalam CGPA. Selamat siang Ibu Eva. Mohon maaf ya, saya izin mengganggu waktu Ibu dan saya ucapkan terima kasih juga Ibu sudah berkenan di sini. Saya izin melakukan wawancara kepada Ibu. Nah, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baiklah Ibu Hasanah ya. Di sini kami kita mempunyai kasus dilema etika dan rujukan moral adalah situasi di mana cara kita menyelesaikan masalahnya ditandai dengan adanya pilihan itu sama-sama benar. Setiap pemimpin saya berusaha menilai dulu nilai-nilai yang berkaitan tentang terhadap situasi yang ada sehingga untuk integrasi antara dilema etika dan rujukan moral itu perlu dilihat dulu dari tipe kasus yang akan dipilih yang akan muncul. Sebagai pemimpin tentu Ibu sudah banyak pengalaman ya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan baik dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Nah, di sini ketika Ibu menemui suatu situasi atau kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan dalam situasi tersebut? Ya, situasi seperti ini memang terkadang membingungkan ya, karena kedua pilihan yang muncul itu kadang sama-sama benar, tapi kita harus
berlaku seperti itu. Terus kita mencari informasi lagi ke orang tuanya. Oh ya, jadi baik Bu ya, berarti sebelum memutuskan sesuatu kita perlu berkomunikasi yang baik dan bermusyawarah dulu dengan aktor-aktor yang terlibat pada masalah tersebut ya. Nah, selain itu langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Dalam mengambil suatu keputusan, pasti kita berharap keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang terbaik ya. Untuk itu, hal pertama yang perlu saya lakukan adalah mengidentifikasi dulu permasalahan yang ada. Saya mencari informasi terkait masalah tersebut dan menginformasikannya, komunikasi dengan baik yang permasalahan tadi. Kemudian saya akan berkomunikasi dengan guru-guru yang ada di sekolah dengan melakukan musyawarah selanjutnya. Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika dan adalah saya mengungkapkan bahwa semua warga sekolah itu memiliki integritas dan loyalitas yang tinggi terhadap kepentingan dan lingkungan kerja yang saya dukung. Saya juga ingin mengungkapkan bahwa sebuah perbedaan pendapat adalah hal bisa sebagai bentuk keinginan untuk menciptakan masalah tersebut. Lalu tantangan seperti apa yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam penyelesaian masalah tersebut, tentu saja terdapat tantangan ini berbeda. Semua situasi seperti tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus yang saya hadapi sebelumnya. Pada kasus sebelumnya, dilema yang saya hadapi adalah saya harus mengidentifikasi betul, mengadakan disiplin terhadap kasus anak yang kita hadapkan tadi. Ya. Jadi begitu Bu ya, perbedaan pandangan dalam penyelesaian suatu masalah dan juga pihak yang terkait dalam sebuah situasi masing-masing beranggapan bahwa hal yang dilakukan benar. Bisa jadi sebuah tantangan tersendiri dalam menyelesaikan suatu masalah. Lalu apakah etika Ibu menyelesaikan masalah, Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu atau langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang dapat Ibu jalankan? Di sini kita tidak ada jadwal khusus ya untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Waktunya tersusun saja Bu. Dan di dalam pelaksanaan kasus dilema etika ketika terjadi permasalahan, saya akan langsung melakukan mediasi dan koordinasi dengan pihak terkait. Berarti secara fleksibel saja ya Bu ya, tergantung dengan kasusnya. Lalu adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan adalah kedekatan saya dengan kerjasama yang baik dengan seluruh warga sekolah yang ada di sekolah kita ini, sehingga ketika ada permasalahan dengan mudah meminta bantuan baik itu berupa pandangan dan penyelesaian masalah secara langsung. Oh iya ya, baik Bu ya. Terakhir dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu bagi kepada saya terkait pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat kita ambil adalah kemudian bagaimana keputusan suatu masalah kasus dilema etika itu dan kasus rujukan adalah komunikasi yang efektif. Jika komunikasi dengan seluruh pihak terkait dapat berjalan dengan baik, maka keputusan akan mudah untuk diambil. Baik Bu ya, jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Obrolan tadi sangat bermanfaat sekali Bu ya bagi saya, terutama tentang kunci utama dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah komunikasi ya Bu, dan juga kepedulian terhadap seluruh warga sekolah. Saya berharap sebagai guru dan pemimpin pembelajaran,
supaya dapat menerapkan apa yang Ibu sampaikan tadi baik kepada murid maupun kepada rekan sejawat. Mohon bimbingannya selalu ya Ibu Eva Susanti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf saya telah menyita waktu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tek tek. Jom.